Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, salam kebajikan, nama budaya. Teman-teman media, pada kesempatan kali ini kami dari Polres Ciamis akan merilis dua perkara. Yang pertama terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa tahun 2018, khususnya di Desa Sukasetia, Ciarbeti, Kabupaten Ciamis. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ini berdasarkan LP pada tahun 2020 dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan maupun penyidikan, dan saat ini dalam tahap persiapan untuk di tahap kedua kan. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa perkara ini diduga terhadap penggunaan anggaran dana desa pada tahun 2018 di Desa Sukasetia yang tidak sesuai dengan peruntukannya, di mana dugaan kerugian negaranya sejumlah 225.619.303 rupiah. Dalam perkara ini teman-teman telah ditetapkan tersangka sebanyak 2 orang dengan inisial IS umur 53 tahun, kemudian inisial TH dengan umur 48 tahun. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa terkait tidak sesuai dengan peruntukannya penggunaan anggaran desa tersebut dalam bentuk yang pertama kegiatan pengaspalan hotmix Dusun Cinangka, kemudian yang kedua terkait dengan pembangunan gedung olahraga desa. Terhadap yang bersangkutan tersangka, kami persangkakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 dengan ancaman pidana minimal 4 tahun maksimal 20 tahun dengan denda minimal 200 juta maksimal 1 miliar. Sementara itu teman-teman ada yang mau tanyakan? Pak, ini dua tersangka siapa? Ya. Apa? Jadi tersangka IS pada masanya menjabat sebagai Kepala Desa Sukasetia. Masa jabatan 2013 hingga 2019. Kemudian tersangka TH pada masanya menjabat sebagai perangkat desa atau sekretaris desa Sukasetia. Pekerjaannya tahun berapa Pak itu Pak pengapalannya? Semuanya pengerjaan pada tahun anggaran 2018. Modusnya Pak? Modusnya mungkin bisa disampaikan oleh Kasat Reskrim terkait modus. Barang bukti, kan? Nah, modus dulu aja. Nah. Ya. Oke, saya sampaikan aja terkait dengan modusnya. Ya, tim pelaksana kegiatan menunjuk pihak lain yang mengerjakan serta dananya tidak diberikan seluruhnya. Lagi Kepentingan pribadi atau gimana? sementara bahan keterangan yang kami peroleh
peroleh itu dipergunakan untuk operasional desa. Untuk barang bukti yang diamankan komandan apa saja? Ya, saya sampaikan tambahan, selain untuk operasional desa juga ada beberapa yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Barang bukti yang diamankan. Barang bukti yang diamankan ada beberapa. Di sini ada kwitansi, kemudian ada proposal dana desa, Ada uangnya. ya, ada uang sebesar 14.250.000. Uang. Pegang uangnya. Nanti dan Ini nggak tepat juga. Saya lanjutkan yang kedua, kami akan meriliskan terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian dan dengan pemberatan berupa pencurian sejumlah buku dan beberapa set atau satu set kendang rampak. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa dugaan pencurian ini berdasarkan 4 laporan polisi yang terjadi di beberapa tempat atau kecamatan di wilayah Ciamis. Jadi kami sampaikan kepada teman-teman, TKP yang terungkap ada 4 TKP di wilayah Ciamis. Kemudian di TKP terakhir pada saat melakukan pencurian, alhamdulillah tidak sampai 1 kali 24 jam para tersangka dan 1 anak yang berhadapan dengan hukum berhasil dilakukan penangkapan. Kami sampaikan kepada teman-teman bahwa dugaan kerugian dari pencurian beberapa buku dan 1 set rampak ini di beberapa TKP tersebut diperkirakan sampai 100 juta rupiah. Dalam perkara ini kami telah menangkap 3 orang tersangka dan 1 anak yang berhadapan dengan hukum, karena yang bersangkutan anak yang berhadapan dengan hukum masih di bawah umur, di mana 3 orang tersangka sudah dilakukan penahanan, kemudian 1 anak yang berhadapan dengan hukum kami titipkan di Yayasan Sosial di Pangandaran. Adapun teman-teman, identitas tersangka 3 orang. Yang pertama inisial TT umur 35 tahun, kedua inisial AH umur 22 tahun, kemudian inisial R umur 19 tahun, dan anak berhadapan dengan hukum inisial AG umur 16 tahun. Modus yang dipergunakan oleh para tersangka adalah melakukan pencurian di sekolah SD dan sederajat dengan cara merusak gerbang sekolah dan masuk melalui pintu perpustakaan, di mana kejadian tersebut atau perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari. Kepada para tersangka dan anak yang berhadapan dengan hukum akan kami persangkakan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.